Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya sebagai penyuluh rekan dari Polmatan Bogor. Iya Pak. Iya Bapak. Saya Muhammad Maulana. Sampai nama Maulana siapa? Mohon Maulana saja. Maulana Hasbi. Dipanggilnya Pak Mahul ya? Ya. Yang mirip Bapak Anda. Bapak saya juga bahasa mudanya kayak gitu. Lanjut Pak. Oke, di sini sebagai para peternak dimulai dari Bapak ini terlebih dulu sebagai Haji Kadek. adik-adik Baru sebagai peternak apa? saya peternak sapi perah, sapi potong, kambing, domba, semuanya lah. Oke, Coba. Saya Ibu Nur. Istri. Ya Ibu Nur dari mana Bu? Kalau saya dari Biman. Oh jauh ya. Jauh. Lanjut. Saya Bapak Harun, saya sebagai peternak ayam puyuh. Ayam puyuh. Oh, Maksudnya gimana? Jadi udah tahu Pak. Iya, maaf ya, Bapak. Salah. Lanjut. Saya Bapak Mo, peternak itik. Oh itu ya Pak ya. Saya Bapak Seton, saya peternak ayam petelur. Katanya mau peternak hamster. Lanjut. Punya dua. Ya. Kalau saya Pak Wiryo, peternak cupang. Yang terakhir, Saya Sinaga, peternak babi. Oh, nah, Lanjut Pak. di sini saya akan menyampaikan beberapa materi lah. Iya Pak. Nah, tentang sanitasi kandang. Oh Pak, sanitasi. Nah, sanitasi kandang ialah serangkaian tindakan untuk menjaga kesehatan ternak sapi melalui kebersihan lingkungan, peralatan, dan ternak itu sendiri. Nah, sanitasi juga dapat mencegah penyakit yang disebabkan dari bakteri, virus, dan parasit. Pak mau nanya Pak, saya dulu Pak. Jadi sanitasi itu khusus buat sapi doang atau buat yang saya itik juga Pak? Gimana tuh Pak? Kira-kira? Gimana tuh Pak? Ayam-ayam di sini banyak peternak Oh, ayam. iya. Babi juga. Enggak, Saya babi. bersih-bersih. Oh, kamu babi? Saya kerbau Pak, boleh nggak Pak? Gimana, Pak? Kerbau. Jangan apa ya disanitasi juga nggak sih Pak? Iya. Telurnya itu bagaimana Pak? Diam dulu. Kayak demo ya teman-teman. Diam. Sabar Bapak. Sanitasi bisa untuk semua hewan, baik dari puyuh, babi, itik semua. Hamster. Kalau unta di Arab Pak gimana Pak? Bisa. Oh bisa. Pak, saya mau nanya Pak. Tadi kan sanitasi ya Pak. Bedanya sanitasi, isolasi, sama biosecurity itu apa Pak? Nah, kalau sanitasi kan kayak kebersihan kandang. Ya. Nah, kalau biosecurity kan kayak keamanan kandang dari Iya. berapa jarak dari kandang ke jalan atau kandang ke pemukiman. Oh berarti jauh dari pemukiman ya Pak. Berarti kalau keamanan saya harus nyewa security Pak. Namanya kan Kandang babi saya. namanya kan biosecurity, berarti ada security. Iya. Bisa juga menyewa security atau tidak dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah modern, Pak. Wah, Bapak security. Ini bapak ini bapakmu kenapa ini? Belum Dia pekerjaannya security juga dia. BH-nya lepas. Lanjut Pak, Nah, Bapak. yang pertama itu sanitasi peralatan. Nah, yang digunakan itu disinfeksi atau Desinfektan Pak. sama saja disinfeksi atau disinfektan. Ada Pak. Iya. Saya soalnya jualan Pak. Alat ini peternakan saya jual. Nah, Iya. menggunakan 1:100. itu gimana? Apa bandingnya itu gimana Pak? Gimana cara bandingnya? Ini ya Pak? Oh banting ya? Bukan ini. Canda mulu Bapak Bagas. Satu kreol, satu wadah aja. Nah, sama air. Nah, 1:100, air 1:1, kurangin Satu Satu apa nih Pak? Satu botol. Satu Satu botol. liter. Satu ember satu kah? botol. Nah, Keluarin Satu botol. Banyak banget Pak satu botol. 1 liter nggak kan sih itu Pak? buat seluruh kandang. Oh seluruh Oh, seluruh Jadi kandang. cukupannya luas Pak. Botolnya yang Bisa sampai 250 sebulan. mili, yang 1 liter atau yang gimana Pak? Botolnya sesuai diperjualbelikan. Satu sendoknya Kayak makan. botol aqua gimana Pak? Yang ukuran 1 liter Jangan itu. nyebut Kamu merah ini. dong. Ini kan kita nggak ikan nih. Jangan nyebut merah dong. Oh, 1:1.000. Satu. Kalau nggak ada nanti. Yang kedua, disol atau formalin sebanyak 2%. Nah, cara penggunaannya itu siram peralatan dan diamkan selama 10 sampai 15 menit. Selanjutnya bilas dengan air bersih.
Nah, yang kedua penjemuran. Jemur di bawah sinar matahari langsung minimal 3 jam untuk membunuh bakteri dan virus. Pengadaan sinar matahari gimana, Pak? Kan Ya, bisa, betul Pak. Gimana tuh? bisa pakai bakar-bakar api atau Wah, terbakar nanti, Pak. Pak, nggak mana ini? kan cuma tinggal ditaruh di samping saja. Oh di samping. Bu, enggak Pak, tapi kan itu asap tuh Pak, asap ke hewan aman nggak Pak? Iya benar, Kena itu, Pak. asma, Pak. Babi saya ini Kalau mati, dia Pak. sesak napas Bisa di puyuh saya apa, gimana Pak? Itu pakai Bapak jangan bakarnya pakai kayu, pakai kompor gas itu nggak ada asapnya Pak. Oh, jadi ibaratnya kayak penghangatnya aja berarti. Iya. Oh, Nah kalau misalnya kebakar gimana, Bu? enggak bakal. Ibu ini. Ditaruh di Ibu emang kayak gini, ibu. Kenapa ya? begini? Ibu-ibu abain aja Pak. Ibu-ibu tidur aja jam segini, Pak. selanjutnya itu air panas. Rendam peralatan tahan panas dengan air mendidih selama 5 sampai 10 menit. Berarti pakai air panas ya. Bisa pakai panas. Dan panas ya berarti. Kalau pakai air dingin gimana? Nggak bakal bisa. Ibu dasar. Nah, terus Nggak tahu ibu sanitasi kandang. ibunya saksi. Nah, yang pertama itu ventilasi. Buat bukan ventilasi minimal 10% dari luas lantai untuk sirkulasi udara optimal. Oh iya 10% itu. Nah, jadi Berapa? buat seluruh lantai itu 10% satu kandang tuh. Dari yang udah dibuat itu, Pak. Ventilasi. Pak, Jangan semuanya. itu cara menghitung persenan itu gimana sih, Bapak? Iya tuh, Aku Pak. belum paham, Bapak. Nah itu 10%, jadi misalkan dari sini 2,5%, 2,5%, 2,5%. Mungkin maksud Bapak Harun tuh kayak gini Pak, misalnya 1 liter nih, berarti 1 liter dari 10% itu berapa? Enggak, ini kan liter? ini sirkulasi ini. Oh, Ukuran sirkulasi bukan. berarti saya salah ini. Iya. Ini kan sirkus, Pak. Yang penyulia ini Pak, Sirkulasi. penyulia ini. Oh, iya. Lanjut Pak. Pak, Ini salah. Miskom Pak. Sirkulasi. Nah, Yang kedua itu pencahayaan. Nah, pastikan sinar matahari untuk masuk ke kandang dengan intensitas 200 watt atau sekitar Gimana cara ngukurnya Pak? Iya, Pak. Sabun. kan 200 sekitar 200 watt. Nah, atau 50 watt lah. 1 watt berapa watt Nanti Pak? sekali lampu ini, Bu ya. Gitu, Pak. Ya sekitar ini tapi lebih cerah dikit. Oh lebih cerah. Ini 60 watt, Pak. Setahu saya, Berarti 70 watt. lah, setahu Pak. saya lampu 50 watt nggak ada Pak. Ini lampu rumah Ada yang saya kuning 50 sih. Pak, khusus. Ada Pak yang kuning tapi Lampu ayam itu Mbak. Lanjut dulu Bapak Oke, penyulia lanjut. itu. Yang ketiga kotoran. Bersihkan kotoran 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan biarkan menumpuk lebih dari 24 jam. Nah, Kenapa tuh? kalau menumpuk lebih dari 24 jam bisa mengakibatkan bau, penyakit atau parasit dalam Ya berkembang biak ya di dalamnya. Babi saya nggak disemprot kandangnya 3 hari, Pak. nah itu pasti udah banyak penyakit di kandang. Oh enggak, sehat-sehatnya gemuk kok. Ya si Stella biar nggak bau kan. Setahu saya nih, Bapak kan semua Saya haji Pak. Oh, iya. Jangan gitu ini Anda ini. Saya haji nih. Oh, Dokter iya, dong iya. saya juga adik. setahu saya ya tadi kotor ya kandangnya. Setahu saya sih babi kan karena emang hewan kotor. Dia tuh emang main-mainnya gitu. Jadi antibody dia tuh lebih kuat gitu dibanding Bapak ini petani Pak, mahasiswa. Nah, enggak, setahu saya gitu. Antibody itu apa, Pak? Antibody itu daya ketahanan tubuh. Pak, babi kan kotor ya Pak. Kok Bapak bersih? Nah, Kan yang punya babi ini. Oh, punya babi. Saya Punya berternak babi ya. itik, saya ini berternak itik, tapi saya itu peternak yang milenial lah, pengen ikut-ikutan milenial. Bomo ya, Pak. Padahal, aja. padahal baru pulang ya lu. Bapak Haji jangan gitu dong, gimana? Kayaknya nunggu bapaknya selesai dulu ya baru kita tanya. Lanjut Pak, Pak. selanjutnya sisa pakan. Bersihkan sisa pakan yang tercecer segera setelah pemberian pakan. Jadi sisa pakan yang berada di luar tempat pakan kita harus membersihkan tersebut agar tidak kayak dicampur lah, Pak ya. enggak kayak menjauhkan sampah yang tidak diperlukan lah. Tapi sayang Pak, kan bisa dikasih lagi gitu Pak ke ternak. Karena itu kalau biasanya kalau yang di luar kadang tidak dimakan lagi. Gitu. Campur sama penyakit Bapak Bu. Oh, ya ampun. Nah selanjutnya itu kebersihan ternak. Nah yang pertama frekuensi mandikan sapi 2-3 kali per minggu atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi mandikan sapi bila
di kayak kan ya pak, kalau kotor gitu Kotor atau- badannya, kalau misalnya lagi sakit tuh harus bersih gitu ya pak. Emang kalau sakit boleh dimandiin? Kan saya nanya aja sih pak. kalau sakit jangan terlalu sering dimandikan karena bisa kayak Masuk angin gitu pak. nah, itu. Berarti kan bawa keluarganya Pak ya? Bahasa apa Tidak ini? lagi gitu. Gitu pak. Nah, yang kedua itu waktunya itu pagi atau sore. Nah, ini Kalau siang nggak bisa Pak? enggak, soalnya kan siang kan tempat kayak lagi panas-panas terik-teriknya tuh. Jadi itu bagus untuk kesehatan sapi tersebut lah. Nah, yang ketiga, caranya itu siram dari kepala Sekarang petani banyak yang ekor kurang apa secara ya? perlahan. Nah, gunakan sabun khusus untuk penak. Nah, sapu susunya itu gimana Pak? Apa tuh sabunnya pak? Mau nanya saya pak. Kalau pakai sabun sunlight boleh nggak pak? Aduh, buat merek lagi nih Bang Karet ya. Enggak, sabun cuci piring lah ibaratnya gitu dah. Ya, lebih diutamakan sabun khusus kerat, tapi itu jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, tidak usah. Nggak usah gitu, nggak usah pakai sabun yang penting gosok. Kalau pakai sabun mandi saya itu boleh nggak Pak? Ya, itu Kan kan nggak beda. diperluin bapak. Khusus itu kan buat manusia dan beda dengan hewan. Kalau kami sama ya, Pak? Mungkin Kalau sama kami sih. mandi bareng sama ternaknya itu Boleh. Boleh. Itu yang sebelahnya tuh Pak, cocok dimandiin. Ibu begitu. Nggak boleh sama Ibu. perempuan. Wah, sombong kali si bapak babi ini. Nah, selanjutnya itu Makanya babi. Lanjut pak. pengeringan. Keringkan dengan kain atau handuk bersih setelah mandi. Apa ya? Handuk Kawannya. Nah, Apa? bisa hewannya bisa kita sendiri. berarti kecampur lah Pak berarti Pak. Kan bisa dibedakan handuk buat hewan, handuk buat Berarti ada dua dong Pak. Berarti harus dihandukin juga ya, Ini kita aja. mandiin ternak Ibu ya. ini aja nggak punya handuk, punya sarung dia. aja mandinya Apalagi pakai sarung ternaknya. nggak pakai handuk. Pakai kanebo boleh gak pak itu? Gelap. Hewannya tuh. boleh asal yang penting asal kering lah. Ada oh ya sakit. Pak sakit pak. Kenapa Pak? Saya- Bunge dia Pak, bunge. Nah, selanjutnya Pak itu sanitasi makan. Yang pertama, penyimpanan. Nah, simpan di tempat kering dan berventilasi. Hindari kontak dengan kontak langsung dengan lantai. Nah, jadi tempat makannya harus ada jarak antara lantai dengan makan gitu. Pak, kok dia dikasih kok saya enggak ini? Enggak, itu cuma buat itu doang. Dibagi ya Pak. Nanti dibagi kan kecamatan pak. Nah, gampang. Habis selesai ini. Oh iya. Nah, yang kedua, pemeriksaan. Nah, periksa kualitas pakan secara berkala. Buang yang berjemur atau berbau. Nah, jadi kita harus membuang yang berjemur atau yang berbau. Jadi Pak, gimana sih milih yang pakan yang berkualitas itu gimana Pak? Nah, kita bisa melihat lah kayak misalkan dari warna atau dari bau. Bila bau tidak berbau busuk atau berbau harum, kalau berbau harum kita bisa mengambil pakan tersebut. Kalau tidak berbau harum kita bisa dipilih ya. Berarti harus yang pakan yang segar Pak ya. Apa tahu itu wangi nggak Pak? Tahu kan gua mas tahu. Tapi ada yang wangi, ada yang tidak. Kalau yang Enggak, wangi tidak wangi gimana? Emang iya, ini bapak babi ini biasanya kan Iya. ngasih Ampas apa tahu. tahu kan? Saya ada 3 nih macam Pak saya. Ampas tahu, beda sama sisa pakan restoran. Itu merah. Nah, kalau Mas tahu kan itu Sudah kita dengarkan dulu dari penyanyi 2000 Bapak sama penyanyi. PBT. Nah, Ayo Pak lanjut Pak silakan Pak. kalau Mas tahu kan apabila yang baru dibuatkan itu masih berbau harum lah. Kalau sudah lama bisa kita sudah berbau busuk. Nah, selanjutnya itu sistem FIFO atau gunakan pakan lama terlebih dahulu. First in, first out. Jadi Apa itu artinya Pak? First in first out. kita harus menggunakan pakan yang sudah tersimpan lama terlebih dahulu, baru kita menggunakan pakan yang baru agar pakan yang lama bisa digunakan dan pakan yang baru bisa di Stok Dibuang. lah. stok lagi lah. Menggantikan stok yang lama ya Pak. Soalnya saya jual pakan. Yang selanjutnya itu Sombong kali sanitasi pak Haji. petugas. Yang pertama itu Kalau nggak jualan nggak bisa haji dong. Lanjut aja.
Cuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum dan setelah kontak dengan ternak. Jadi kita harus cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan ternak agar bakteri tidak bercampur ke dalam tangan pada saat sebelum dan sesudah memegang ternak. Nah, yang kedua, pakaian khusus. Gunakan pakaian dan alas kaki khusus saat bekerja di kandang. Misalkan kayak backpack atau sepatu boot lah. Perfect apa ya? Perfect tuh apa? Perfect naon Bapak? Backpack itu kayak misalkan Perfect itu pempek. bukan, itu mah backpack makanan. Kalau backpack baju khusus buat di kandang. Kayak baju hujan dulu. Mirip kayak jas hujan tapi Oh yang kayak montir bukan sih Pak? nah itu Kalau pakai jas lem boleh Pak. enggak ada itu Mau penelitian atau dari gimana? mana? Anda ini Tetangga saya punya jas lem banyak. Jualan. Selain yang ketiga itu disinfektan. Gunakan hand sanitizer berbahan alkohol 70% secara rutin. Nah, jadi kita harus menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah, dan kandungan alkohol sebenarnya 70% lah, dengan bahan campuran yang lain yang sudah dimasukkan. Nah, terus kebersihan diri, mandi setelah selesai bekerja dan diganti pakaian secara teratur. Nah, jadi kita harus mandi setelah misalkan membersihkan kandang, memandikan sapi. Nah, jadi kita harus mandi setelah itu. Nah, selanjutnya Pak, kalau ternaknya dimandiin tapi peternaknya gak mandi-mandi itu gimana Pak? nah itu bisa jadi ada masalah di peternaknya. Loh, apa masalahnya? Ya, dia malas mandi, Mandinya. nggak tahu. Berarti Bapak jarang mandiin babi. Babi saya nggak mandi, saya juga nggak mandi. Bisa gitu ya Pak? Berarti satu Pantes spesies. bau asem Pak. Aduh. Tapi kelihatan. Berarti satu spesies. Nah, selanjutnya itu penanganan bangkai. Yang pertama, identifikasi, itu konsultasi dengan dokter hewan untuk mengetahui penyebab kematian. Nah, jadi kita harus konsultasi terlebih dahulu agar kita tahu apa penyebab kematian sapi tersebut. Yang kedua itu penguburan. Bapak, bangkainya boleh dijual Bapak? Nggak boleh dong. Bangkai Nggak boleh dong. Nggak mau bisa beli. Mana? Haram. Yo, boleh nggak Pak? ada beberapa yang boleh, ada yang enggak. Ya, kenapa itu? Ya, kenapa itu? Gimana tuh, Pak? Menurut Masa agama bangkai haram dimakan? Iya, Pak. masa bangkai dimakan Pak? Kan biasa kan GTAA yang tahu-tahu aja. ada beberapa Daging curah. bukan peternak yang misalkan sakit nih, terus kayak tiba-tiba udah nggak ada tuh Apa yang gue udah ada? sapinya. Namanya. Dia ini kan biasa kayak cepet-cepet ngubungin lah kayak Jaga lah. penjagalan atau apa Ah, gitu. pegang. Jadi besok penjaga langsung datang ke situ untuk mengambil ternak tersebut. Jadi kalau misalnya udah mati disembelih lagi bisa Pak? Sebetulnya tidak boleh, tapi ada Jadi Bapak dukung apa tidak? nah terus yang kedua itu penguburan, kedalaman minimal 2 meter dan jarak 500 meter dari sumber air. Nah, setelah dikubur kita setelah diberikan air ditaburi kapur supaya tidak bau. Kapur apa Pak? Dapur tulis, dapur barus, Kapur baru atau kapur yang buat Buat ajaib yang buat semut. atau baju kapur. Nah, yang ketiga pembakaran. Alternatif jika penguburan tidak memungkinkan, pastikan pembakaran sempurna agar sisa-sisa bangkai bisa Jadi abu. jadi abu semua. Buahan. Kenapa nggak dikubur aja sekalian? Tadi kan Kan tadi udah. dikubur. Itu Coba opsi ini. Ibu. Dengerin Bu. Dikorek pakai sapkop. Nah, itu opsi jika penguburan tidak dapat dilakukan. Nah, selanjutnya itu hindari pakan yang berbahaya. Yang pertama, tanah atau lumpur kotor. Kalau lumpurnya gimana? Kan tidak boleh tanah atau lumpur kotor. Ibu Rumput liar, rumput liar. Buka jilbabmu Haji Pak. Biar kalau lumpur liar ada beberapa yang boleh, ada yang enggak.
Apa bukan Halimah tim Hamzah? Yang kedua itu makan berjamur. Aduh, jangan tawa terus dong. Ibu Nur ini, Ibu Nur. Ibu diam ibu. Ini bukan Halimah Hamzah ini. Nah, yang ketiga itu setelah pohon pahit. Tela pohon pahit. Pohonnya yang pahit bukan Tela pohon pahit. Setelahnya. Tela pohon pahit apa itu? Ya? Pohon ketela pahit kali ya, Bu. Salah. Kembali ya berarti. Typo. Berarti kan itu Nah, kan nih model. setelah pohon pahit. Ngomong apa sih? Sedang lama. Nah, yang keempat itu Salah milih audiens. Jadi lanjut dulu Bapak ini. kontaminasi pestisida. Nah, jadi makanya sudah terkontaminasi pestisida tidak boleh diberi kepada ternak, kepada hewan. Kalau kita nggak tahu gimana Pak? Bedain pakan yang udah ini ya kena pestisida. Itu gimana Pak? Sama yang pakan yang nggak kena sama Misal yang kita kena beli rumput Pak ke petani ke lah. ngarit, Ya. kita nggak tahu Pak. Disemprot Kalau udah pestisida. disemprot kan. Nah, biasa kan kalau udah disemprot kan ada beberapa yang baunya kecium lah. Misalkan kayak rumput yang tidak disemprot atau yang disemprot. Misalkan yang disemprot lebih ke Ada bau-bau baunya obat. gitu Coba Pak. kita cium dulu Dindus, rumputnya. Tapi kita keracunan dong Pak. Iya, Pak. Nah, kan itu cuma yang sekilas doang. Nggak mati ya kalau sekilas doang. Ya. Iya. Oke Pak, lanjut Pak. Lanjut. Maksudnya itu manfaat sanitasi yang baik. Yang pertama itu kesehatan ternak, menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, yang kedua produktivitas, dapat menemukan optimal dan konservasi pakan efisien. Nah, yang ketiga ekonomi, mengurangi biaya penguatan dan meningkatkan harga jual. Yang keempat lingkungan, mengurangi pencemaran dan mengatur bau tidak sedap. Nah, kedua Gimana tuh? betul apa itu? Bau sedap tadi. Ibu nanya tapi nggak tahu apa mau Ibu ditanya. nanya apa yang dia coba ngomong kayak Ibu mabuk ya. bau itulah kotoran. Ibu ngantuk ya ibu ya. Nah, pada itu kedua sanitasi rutinan untuk harian, bersihkan kotoran dan sisa pakan. Kedua disinfeksi peralatan dan kandang. Untuk bulanan evaluasi kesehatan ternak. Untuk triwulan atau 3 bulan sekali review sistem sanitasi. Nah, di sini kita ada kata-kata yang bisa itulah. Kata-kata hari ini. Bapak Maul. Sanitasi yang baik adalah investasi terbaik untuk Anjay. yang sehat dan menguntungkan. Man, maaf Pak, ini Bah, snack gak ada Pak ya? Dulu. Ibu ini makan terus. Lanjut Pak. Segitu lanjut. aja Pak ya kayaknya Pak. Nah, cukuplah. Oh, penutupan. Saya- Bapak pada pertemuan kemarin itu kan ada tentang ketinggian atap ya Bapak. iya Pak. Sekarang kok nggak ada? Iya. Nggak ada Bapak Bapak. materinya. Yang atap Nah. yang itu sudah kelewat. Ah, Bapak ini. Dulu sapi saya kesambar petir Pak. Kan Mana Bapak itu? ternak babi Pak. Iya saya baru Ya itulah karena sapinya kesambar petir dia Resign diterima dia. Itu Saya alasan ganti dia. babi semua. Itulah alasan dia ternak babi sekarang. Iya. Karena sapinya habis kena petir. Kemarin loh, kapan kejadiannya Pak? Minggu kemarin atau bulan kemarin? Bulan kemarin. Oh, bulan. Makanya bapak tuh kalau ada penyuluhan ikut. Ini penyuluhan ikut sekali. Kan baru datang, saya baru. Perasaan, Pulang yang, rantau kan Pak? perasaan yang haji saya kok bapak yang baru datang. Enggak. Oh pulang dari rumah cucu Pak ya? Iya. Lanjut. Dasar bu. Wassalamualaikum ya. Pak. Wassalamualaikum ya. Lanjut dulu. Mungkin cukup sekian ya. Belum. Dari yang Pak belum saya mau nanya lagi kok. Kami juga masih mau. Oh, iya. Saya juga Pak. Masalah itik sih Pak, saya Pak. Masa itu mau dimandi setiap hari Pak? Gimana ini? kita kan bisa kayak nyiapin air lah, bisa mandi sendiri Hah? kayak cemung-cemung gitu. Berarti Pak ini Pak, intinya katanya ada yang nggak bisa berenang. Kan Intinya nggak bisa Itik berenang saya ya? ribuan Pak. Iya Pak. Gimana? Nyiapin airnya gimana Pak? kan bisa buat kayak kolam yang itu buat Waktu, boncos bang saya Pak. Boncos Pak. daripada tidak Mandi. tidak kayak tidak bersih Pak ya? alamiah lah. Oh alamiah. Nah, itu alamiah. Biasanya dia etik ke sawah sih Pak. Dia main-main lumpur. Kan harus dimandiin tuh. Saya bingung gitu. Kan itu kan Pas hujan aja man. Nah kan biasa itu kan kalau Apa di sih? sawah kan kayak nyemplung sendiri, nah itu sekalian mandi juga bisa. Itu mandi di mana? Di sungai kah? Di mana Pak? di sawah kan tadi.
Ibu ini emang agak ya. Ibu Nur ini minta dikorek nih kupingnya nih pakai sekop. Ya ini loh Pak, soalnya kita pakai ini kan jilbab tebal jilbabnya. Iya. Disumpelin. Jangan bapak melihat saya kan ini. Aduh. Bapak meleceh ya. Ibu soalnya emang gini ya, Bu. Mungkin sekian ya. Belum, Pak. Saya belum Pak. Selesai. Banyak. Bapak Banyak ini. petani peternakan Ini di bapak mana mau lagi. Ini yang maju buru-buru ini kenapa, Pak? Karena masih ada tulisan lain. Iya. Berarti Bapak menyepelekan kami, nggak memprioritaskan kami kah? Kan kami belum ngerti, Pak. Sia-sia. Kan setiap itu ada jadwal-jadwalnya harus tepat waktu. Oh iya. Gitu. Layani dulu petani. Kasih dan ke Bapak. Ada jadwalnya. Jadi gimana Pak? Babi saya tetap sehat walaupun nggak dimandikan 3 hari. Gemuk 1 kuintal badannya Pak. Jadi gimana tuh Pak? Apa harus dibersihkan lagi? Bapak kan memang sering bermain di tempat kotor lah. Kok bisa rezeki anak soleh ini? Nah, kalau mandi Namanya kerbau Pak gimana, Budi. Pak? Kerbau. Bapak memang sering bermain di lumpur, jadi kayak sifat alamiahnya lah. Lalu jadi gimana kok dimandiin? Kan kerbau kan bisa mandi sendiri, tinggal biasanya guling-guling sendiri di kolam lumpur. Oh itu. Berarti lumpur ya dia mandi, Pak ya. Kalau itu, Enggak, itu orang. oh itu orang. Udah ya kayaknya Pak. Lah, Nah, baju kuning belum bertanya. iya dia. Izin Saya- Pak, mau ke kamar mandi dulu ya Pak. Bentar ya. Aduh, maaf. Permisi Pak. Sudah Pak, kalau dari saya sudah, bisa dilanjut aja. Pak Haji, ada pertanyaan kah? Nah, saya tadi udah banyak nanya. Mungkin cukup sekian ya. Jadi, kayak materi yang dapat saya sampaikan. Supaya nanti tuan barang ini bisa akan saya bagikan. Oh, berarti selembar dong. Ah, berarti, Pak. telat Pak udah jelasin. Dibaca kapan? Saya kurang literasi Pak. Belum dibaca lagi. Saya belum bisa membaca Bapak sampai Ini sekarang. buta huruf. Kan bisa. Jadi Pak ada les les membaca. Ditutup gol. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Kurang Kapan lagi lebihnya Pak? mohon Ketemu kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.